Jakun sempat ngomong sama gue, kok orang tuh nggak ada bayangannya kayak gitu. Gue bilang serius loh, coba ada, gue ngelihat bayangannya. Sementara gue ngelihat orang itu ada bayangannya, Jakun nggak ngelihat sama sekali. Ternyata Mr. X itu udah 2 hari meninggal, atau tepatnya pas di saat kita mau berangkat ke Gunung Gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gua Indra, tentunya masih di segmen kisah mistis pendakian. Pada kesempatan malam ini kebetulan gua bisa bertamu ke rumah atau kediaman Kang Arya Sena. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kang Arya. Halo. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Lagi sibuk apa nih Kang? Baru turun dari Ciremai. Baru turun dari Ciremai nih? Ya, besok berangkat lagi ke Ciremai. Bukan main nih. Kang Arya, kira-kira malam ini apa yang mau Kang Arya ceritain buat teman-teman IR Stories? Ya, ada yang ini cerita sering gua angkat ya, tapi masih banyak orang yang suka minta ya. Itu kayak misteri janji terhalang maut ya. Apalagi gue sekarang udah komplit nih ketemu pelaku-pelakunya. Ya ada sedikit perbedaan versi dari teman-teman gua, tapi pada intinya tuh hampir sama lah. Gitu, terutama pas kita berkunjung ke rumahnya almarhum itu aja sedikit. Karena kan orang-orang tuh ingatnya beda-beda ya, ingatan orang tuh beda-beda. Terus tingkat kepekaan orang juga beda-beda. Jadi ketika gua ketemu temen, dasar ceritanya sama, cuman dari kesemua teman gue itu yang peka itu ternyata waktu itu cuman gue aja gitu. Dan ada juga kesalahan tokoh di sini. Ada satu tokoh yang harusnya nggak ada tapi jadi ada gitu. Siap, boleh ditahan dulu ya Kang ya. Oke, siap. Oke, teman-teman IR, sebelum Kang Arya melanjutkan ceritanya, buat teman-teman yang belum dukung channel IR Stories, dukung channel IR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan gue juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel IR Stories sampai dengan saat ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala urusannya. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita simak Kang Arya bercerita. Assalamualaikum teman-teman dari mana? IR Stories. Dari IR Stories. Alhamdulillah ya hari ini gua kedatangan teman-teman hari ini. Semoga aja cerita ini nggak jauh berbeda lah. Tentunya yang gue mau angkat versi gue aja lah. Ya walaupun gue udah ketemu sama teman-teman gue yang lain, tetapi ada sedikit perbedaan versi di sini. Ya wajar lah ya. Karena setiap orang tuh punya ingatannya masing-masing. Ya, dan kita nggak bisa memaksakan lah. Walaupun dalam satu pendakian yang sama tuh terkadang ingatan kita tuh beda-beda, walaupun inti atau poinnya tuh tetap sama gitu. Nah cerita ini cukup berkesan ya di hati gue, karena dalam versi ingatan gue ini bener-bener horor, full horor, mulai dari awal perjalanan sampai akhirnya kita menemukan sebuah kenyataan yang di luar nalar kita sebagai manusia. Cerita ini latar belakangnya di Gunung Gede tahun 99 dengan menggunakan jalur Simpang Maleber PP. Dalam artian Simpang Maleber puncak balik lagi ke Simpang Maleber. Dan di sini melibatkan salah seorang tokoh yang waktu itu gue nggak kenal. Mr. X itu siapa gue nggak paham karena ini temennya temen gue. Ya, oke kita langsung masuk ke cerita. Siap. Jadi sekitar tahun 99 entah di awal
atau di pertengahan ya, yang jelas waktu itu Surya Kencana belum ada Edelweissnya ya. Intinya kayak gitulah yang gue ingat. Itu gue ingat itu G-Boy, awal-awalnya itu G-Boy nyeletuk naik gitulah, seletuk, terus dia ceng-cengan sama Kinoy itu datang ke rumah dia diceng-cengin. Akhirnya Kinoy panas dan dia mau ikut pendakian. Kata Kinoy, kata si G-Boy kira-kira gini dalam ingatan gue tuh, alah lu Noy, cemen, dia tuh bela-belain temen. Intinya tuh si Kinoy itu dicengin sama G-Boy, akhirnya panas dia ikut pendakian. Alasannya Kinoy waktu itu karena lagi ada temennya dari Sukabumi. Ya udah itu malam tuh ceng-cengan tuh sampai sekitar jam 3 lah. Akhirnya Kinoy mau tuh diajak melakukan pendakian, termasuk sama temennya. Ya kata Kinoy, ya udah gue ajakin temen gue deh, temen gue juga dari kemarin ngajakin naik. Ya kira-kira kayak gitu ya. Ternyata yang datang sama Kinoy ke rumahnya si G-Boy itu Didit, adiknya si Mr. X. Waktu itu dalam ingatan gue yang pertama itu Mr. X gitu ya. Nah akhirnya Kinoy balik, gue tuh begadang. Gue balik dari rumah G-Boy itu pagi ya, sekitar jam-jam 10-an lah. Terus gue balik ke rumah jam 11 itu, balik lagi ke Depok Lama udah sekitar jam 1. Anak-anak tuh udah kumpul di stasiun Depok Lama. Ya waktu itu kita masih menggunakan pesawat telepon G-Boy, gue langsung nunggu aja di stasiun Depok Lama lah. Ya udah, kita semua emang kumpul di situ gitu kan. Nah, gue biasalah, gue dari sini ke stasiun UP, terus naik kereta ke stasiun Depok. Begitu gue turun di Depok, anak-anak udah kumpul. Gue bilang, ayolah cabut, gue bilang kayak gitu. Tapi waktu itu kata Kinoy, terus ada satu orang yang gue kenal itu akhirnya adiknya Mr. X, si Didit itu bilang katanya abangnya mau ikut. Nah, jadi sebelum pisah tuh sama Kinoy malam-malam, karena ada keperluan katanya mau ke Depok 2 gitu, ada urusan apa nih si Mr. X-nya. Nanti pulang dari Depok 2 dia tuh mau nyusul gitu kan. Terus ketemu sama kita di stasiun. Ternyata kita tunggu-tunggu sampai jam 2 itu orangnya nggak muncul-muncul. Nah, asumsinya waktu itu Mr. X ini udah pulang ke Sukabumi. Ya udah akhirnya ya udahlah kita cabut aja. Terus adiknya juga bilang, abang gua kalau udah janji biasanya ditepatin bang. Intinya yang gue inget waktu itu adiknya itu interest banget lah sama omongan gua, sama gaya pendakian gua. Jadi dia waktu itu bener-bener sama abangnya ya, itu bener-bener mau gabung sama pendakian gua. Sepanjang perjalanan itu ngobrol, cuman apa yang diobrolin ya nggak begitu inget lah gua. Intinya adalah abangnya dia kalau udah janji itu biasa ditepatin. Ya seperti yang semalam itu ya, dia ke rumah temennya di Depok 2 itu, kan dia udah janji udah lama, itu ditepatin. Intinya adanya sempat ceritain kayak gitulah. Singkat kata sampailah kita di stasiun Bogor. Di stasiun Bogor ini lagi-lagi si Didit bilang, bang, lu naik dari mana? Gue bilang naik dari Maleber. Lu tau nggak? Ya ntar naik bang, kata si Didit gitu lah. Ini kira-kira bahasanya kayak gitu ya. Akhirnya si Didit naik kereta ke Sukabumi, gua sama anak-anak jalan kaki ke Terminal Baranang Siang. Udah sampai Terminal Baranang Siang, kita nunggu sebentar, mobil datang. Nah, itu udah sekitar jam 4-an ya. Sekitar jam 4-an sore lah. Itu mobil penuh kan waktu itu baru berangkat ya. Berangkat. Itu kalau nggak salah lepas maghrib kita masuklah ke daerah Pacet atau Simbang Maleber itu. Ada nama desanya. Udah kita turun, terus kita jalan kaki, naik sekitar 200 meter ke atas. Terus kita belok ke kiri. Kira-kira 100 meter, nanti kita belok ke kanan lagi. Ya. Nah di situ ada warung tuh, kita biasalah belanja dulu di situ, keperluan logistik kita lah. Mulai dari bahan bakar sampai makanan. Itu selesai, penerangan udah siap, barulah kita mulai menuju ke arah jalur pendakian. Pertama itu kita lewatin ya kira-kira 100 meter lah, sebelah kanan tuh ada makam. Terus ada rumah ya. 100 meter, nanti kita ketemu pertigaan, ambil ke kiri. Itu kebun teh, udah kiri kanannya udah kebun teh. Nanti sebelum jalur Makadam kita ambil yang tengah-tengah nih. Lewat yang tengah-tengah kebun teh. Ya. Terus lewatin pematang apa namanya? Pematang sawah, bukan sawah, apa sih, ladang. Masuk lagi kebun teh. Terus nanti di ujung Makadam itu ada
pertigaan. Itu jalur yang menuju ke pendakian Simpang Maleber. Nah, karena waktu itu gue paham betul yang namanya Simpang Maleber, ya, itu tempatnya keramaian ya. Jadi saat itu ya gue tuh sering banget denger dari orang-orang tua zaman dulu ya tentang kearifan lokal. Ya kalau anak sekarang nggak pernah denger ya mohon maaf gitu ya. Ini soalnya ini cerita orang-orang tua yang udah pada meninggal sekarang, kebanyakan udah pada nggak ada gitu orang-orangnya. Saat mereka cerita ke gue aja, mereka dulu udah sepuh-sepuh banget yang mengatakan bahwa di Simpang Maleber itu terdapat ada babi segede rumah sama macan hitam segede rumah. Dan tempat itu dikatakan ya hutan rasa mala itu atau yang biasa gue sebut sebagai hutan damar itu adalah keramaiannya dari Gunung Gede yang ada di daerah Simpang Maleber, dan itu tempat paling angker. Selain itu juga kebun teh itu kan peninggalan Belanda dan ada pabriknya yang juga terkenal sangat angker, bener-bener angker ya. Karena gue udah paham itu, gue males lah lewat hutan damar itu kan, lewat hutan rasa mala itu, udahlah. Di situ kan juga nanti sebelah kanan tuh sebelum kita masuk ke jalur ada ini kan tuh, ada shelter dari besi, terus ada papannya kan. Ya udah kita putuskan untuk istirahat di situ untuk menunggu pagi tiba. Ya udah kita istirahat, langsung lah bikin kopi karena stok air kan di atas nanti masih ada ya, di dekat air terjun Ciabah tuh. Jadi stok air yang kita punya malam itu kita gunakan lah untuk masak mie, bikin kopi dan yang lain-lain. Sampai sekitar 1 jam lah tuh, terus kita istirahat. Ketika kita udah mulai lelap ya, itu tiba-tiba gue dengar suara motor bro. Gue dengar suara motor, reng, itu kelihatan tuh jelas banget tuh ya motor. Gue kan bangun tuh begitu dengar suara motor. Gue pikir nih ini dulu kan cuma ada 2 rumah di situ ya, rumah yang ibu di dekat pertigaan sama rumahnya abah yang di pojok. Gue pikir salah satu keluarga itulah yang lewat ya. Ya udah, karena penasaran gue lihat. Ternyata motor itu berhenti di depan kita. Berhenti di depan kita. Terus turun ada orang pakai keril. Ya, turun ada orang depan kita pakai keril. Terus gue tanya, kebetulan Kinoy kan bangun, gue tanya, nah siapa Noy? Kok setelan pendaki temen lu kali nyusul ya gitu. Terus si Kinoy langsung lihat, oh iya nggak temen gue katanya gitu. Oh ya udah, itu orang yang gue itu diem aja, dan tukang ojeknya pun diem aja gitu kan. Istilahnya ini orang kok gimana ya, kok nggak ada omongannya semua gitu ya, diem-dieman aja. Terus tukang ojeknya balik pun yang tadi berangkat suaranya tuh kedengeran banget, pas balik tuh tiba-tiba kayak gimana ya, hilang gitu aja. Cuman waktu itu ya nggak ngeh lah, pikiran gue waktu itu mungkin mesin motornya dimatiin kan turunan gitu ya. Udah, itu Kinoy seneng banget tuh ada temennya nyusul. Sebenarnya kita agak heran ya waktu itu ya, gue herannya gini, orang nyusul sendirian katanya mau sama adeknya gitu kan. Nah yang lain-lain ini si Geboy, Babe sama si Anang tuh cuek ya, cuek sama si Ian itu cuek-cuek aja, masih Jakun awalnya cuek-cuek aja. Udah, si Kinoy sibuk ngobrol. Yang gue inget itu suaranya kecil dan dia tuh sama kita nggak pernah mau ngomong. Yang orang baru datang itu sama sekali dia nggak pernah mau ngomong gitu kan. Ya udah, cuek lah, dia tidur paling pojok, Kinoy gue. Nah Kinoy ngadep ke temennya tuh. Sepanjang malam itu gue ngerasa merinding, tetapi gue nggak nyangka ya kalau merindingnya dari orang yang datang tadi. Gue berpikirnya gini loh, mungkin ini kan tempat angker ya, peninggalan Belanda, peninggalan tanam paksa ya. Jadi wajar lah kalau misalnya hawa-hawa merinding nggak jelas ada, karena tempat ini sejarahnya juga kuat ya. Tempat-tempat bersejarah itu pasti nggak jauh-jauh sama hal mistis, pasti selalu berhubungan sama hal mistis. Dah, malam itu biasa aja tuh, biasa aja, cuman agak-agak merinding. Sampai pagi itu juga normal, biasa aja nih. Temennya Kinoy juga biasa aja ya. Terus si Jakun juga ngelihatnya biasa aja. Si Anang, si Babe sama si Ian itu sama si Gebe itu waktu itu nggak ada reaksi lah ya, nggak ada reaksi apa-apa. Mereka seakan-akan
nggak ngeliat sesuatu ya. Nah, ini sedikit gue perbarui nih karena gue udah ketemu sama pelakunya. Jadi yang ngeh waktu itu cuman gue sama Jakun. Kalau gue Jakun sama Kinoy lah ya, kalau itu temennya Kinoy ada di situ gitu kan. Sementara Ian, Babe, Anang sama Gebo itu bener-bener cuek aja, kayak nggak ada apa-apa. Udah, karena gue pikir ini semuanya tahu, ya, karena gue pikir semuanya tahu, karena waktu itu Jakun juga ngomong kan pagi-pagi, ya, temennya si Kinoy aneh banget diem aja. Gue bilang, mana gue ngerti, gue kagak kenal ya, kira-kira kayak gitulah masih Jakun gitu. Udah, Jakun juga merhatiin terus tuh, kata Jakun juga. Jakun mau mengatakan sesuatu tapi dia bingung ya. Dalam arti gini, Jakun ngomong, dia seperti mau menyampaikan itu nggak bener gitu. Dalam artian ada keganjilan tapi nggak jadi-jadi mulu gitu kan. Ya udah gue diem aja. Sementara si Kinoy juga ngobrol sama dia juga. Kalau si Kinoy ngobrol sama temennya itu juga kita nggak denger. Suaranya pelan banget gitu kan. Udah, itu biasa. Gue inget kita bikin kopi dia ngopi, kita bikin makanan dia ikut makan, dia ikut ngudut gitu kan. Nyata betul-betul nyata bayangan orang. Yang menyaksikan itu cuman gue, Jakun sama Kinoy. Ya, yang tiga ini setelah gue ketemu kemarin mereka bilang nggak, cuman ngerasa aneh ya gitu loh. Cuman mereka tidak menyaksikan. Udah sampai sekitar jam 8 kita packing, siap-siap tuh jalan. Formasinya tuh G-Boy, Babe, Anang, Ian, Kinoy, temennya, Jakun, gua terakhir. Nah, jalan kita. Sepanjang perjalanan ini gua nggak ngeh, karena kan gue di belakangnya Jakun ya. Nah, Jakun yang ngeh, kata Jakun, ini orang kok dia berapa kali ke gua gitu coba untuk nunjukin sesuatu, tapi Jakun nggak bisa keluar omongan gitu kan. Jakun baru ngomong orang itu aneh pas kita lewat hutan damar. Jakun sempat ngomong sama gue, kok orang itu nggak ada bayangannya kayak gitu. Gue bilang, serius loh, coba. Ada, gue ngelihat bayangannya. Sementara gue ngelihat orang itu ada bayangannya, Jakun nggak ngelihat sama sekali. Nah sepanjang perjalanan ini biasa aja kok. Ya cuman gue waktu itu seujonnya justru sama penghuni hutan damar atau hutan Rasa Mala itu dan penghuni Gunung Gede. Gue kata siang-siang masih aja bikin merinding gitu kan. Dan gue sama sekali nggak nyangka kalau yang di depannya Jakun, di belakangnya Kinoy itu dibilang manusia ya bukan, dibilang arwah ya nggak mungkin gitu kan. Karena nggak ada arwah gentayangan itu nggak ada bro, nggak ada hukumnya. Arwah balik yang punya. Nah untuk kasus ini ada yang mengatakan katanya jin korin, ya. Ada yang mengatakan jin yang menyerupai seseorang. Iya, kalau yang dua hal ini gue bisa masuk, gue percaya gitu. Tapi kalau arwah, gue cut. Iya. Nggak ada arwah gentayangan tuh nggak ada. Orang bunuh diri pun nggak gentayangan. Itu Allah yang tahu dia ada di mana tuh. Walaupun dikatakan sama Allah tergantung di antara langit dan bumi. Tapi faktanya itu hanya Allah yang tahu. Jadi udah kita jalan. Itu sepanjang jalan gue sama Jakun sama ya, kompak. Gue sama Jakun kompak. Kita melihat keanehan, tetapi kita nggak ngerasa aneh. Gimana ya? Ngelihat keanehan tapi nggak ngerasa aneh gitu. Ya jadi biasa aja. Malah yang kita salahin tuh, yaitu penghuni gunung gitu kan. Jalan. Berapa kali kusak-kusuk lah si Jakun itu karena gue percis di depannya dia kan, gue percis di belakangnya dia kan. Jadi dia tahan gue tuh sampai agak jauh, ntar dia ngomong. Orang kalau ngobrol masih gini kok suaranya kayak nyamuk sih gitu kan. Nggak kedengeran kan? Nggak kedengeran. Kira-kira 4 jam kemudian, 4 jam, kira-kira 2 jam kemudian sampailah kita ke Simpang Maleber. Nah di Simpang Maleber ini, kalau dalam cerita gue sebelumnya kan si Babe sama Dikdo ya, itu ternyata Dikdo bukan tokoh di situ. Itu Babe sama si Ian ya. Jadi ternyata bukan Babe sama Dikdo ya, tetapi ternyata Jakun sama si Ian. Ya, Jakun sama si Ian ngobrol gitu. Si Ian ini udah mulai ngerasa ini bukan orang gitu. Si Ian itu udah per-peran ngomong sama Jakun, Kun itu bukan orang Kun gitu. Si Jakun, oh lo sembarangan aja lo, orang jelas napak kakinya ada jejaknya gitu kan kata Jakun. Terus nggak lama gue ditarik sama Jakun gitu, nggak beres ini bukan, ini ada sesuatu nih gitu kan. Cuman gue bilang lo ada-ada aja lo, orang jelas
Lalu kan tadi juga lu Ian lu gituin gitu. Si Ian datang lagi ngotot. Pokoknya ada yang nggak beres, cuman kita nggak tahu apa yang nggak beresnya itu apa waktu itu ya. Udah kira-kira setengah jam kita mulai bergerak lagi tuh ke arah Surakencana. Ya masih biasa sih Mr. X itu, ya masih ya biasa aja, pokoknya aneh tapi kita nggak sadar keanehannya apa gitu. Biasa formasi itu G-Boy di depan jalan sampai kita ke alun-alun timur, istirahat di alun-alun timur, terus kita jalan lagi ke alun-alun barat, kita langsung buka tenda, beres-beres tuh, ambil air, terus kita masak, selesai masak kita langsung berangkat ke puncak Gunung Gede. Nah pas kita mulai berangkat ke puncak Gunung Gede itu si Kinoy duluan tuh sama temennya, Jakun sama si Ian, Babe, G-Boy, Anang, sama gue paling belakang tuh jalan kita. Kira-kira 20 menit lah, nggak nyampe 20 menit. Waktu itu kita masih full power sampai ke puncak. Di puncak kita ngobrol-ngobrol, cuma waktu itu gue udah kurang ngeh sama keberadaan Mr. X. Kalau nggak salah, Mr. X itu dia ke kanan. Jadi puncak Gunung Gede tau kan tubuhnya? Nah dia ke kanan sendiri tuh. Dia ke kanan sendiri. Kita ngeh tapi nggak berusaha untuk negor gitu ya, karena ya seperti gue bilang tadi, aneh tapi nggak ngerasa aneh gitu kan. Akhirnya gue putuskan kita ke arah puncak Bayangan. Karena apa? Si Babe, si Ian. Karena si Ian ini pengen, dia kan baru pertama kali naik gunungnya. Karena si Ian ini pengen ngelilingin puncak ini lah, puncak gede lah. Gebo itu gue aja nggak mau. Dia memilih untuk diam di dekat puncak Gunung Gede. Dia diam di situ. Sementara kita langsung jalan tuh. Dan gue, Kinoy, sama Ian itu nggak mikirin lagi nih temannya si Kinoy, udah nggak dipikirin, lupa udah, pokoknya kita ke arah puncak Bayangan aja. Udah sampai arah puncak Bayangan, kita lagi asik-asik, tiba-tiba si Anang teriak, "Boy, naik!" gitu kan. Nah, si G-Boy kaget, dia keprosok, terus susah payah dia bisa naik ke atas. Nah, begitu kita ke atas ya kita marah-marah lah. Kalau si G-Boy lewat ya dia mah udah kelar urusannya kan, tinggal mandro buka. Nah kita nih yang tanggung jawab gimana, apalagi gue ketua rombongannya kan. Waduh, ngomong bapaknya gimana nih, habis nih dibantai nih gitu kan. Wah kelar dah pokoknya, ya pokoknya yang susah yang hidup deh ya. Begitu sampai atas tanya G-Boy, dan ini versi pengakuannya G-Boy. Jadi ketika dia melihat batu, ketika dia sendirian nih si G-Boy, dia ngeliat tuh ada batu menjorok keluar gitu loh. Dan ketika dia memandang itu, G-Boy ngerasa ada yang manggil gitu. Bahasanya gini, "Boy, sini boy," gitu kan. Pokoknya ada yang manggil-manggil lah. Terus dia nggak sadar tuh turun. Begitu sampai di pucuk batu itu dia lagi berdiri, tiba-tiba Anang teriak. Karena Anang teriak dia kaget, dia kepleset pegangan batu. Itu logikanya tanpa pengaman. Turun ke titik itu pun G-Boy nggak bisa turun, apalagi naik. Posisi kepleset itu nggak bisa. Yang gue lihat setelah dia kepleset, seperti ada yang nahan dia tuh. Gue juga udah teriak bro, udah mau nangis gue, ya. "Boy," gue juga teriak kan. Itu si G-Boy naik tuh, tangannya naik, badannya naik, terus dia itu kan pasirnya tahu sendiri kan, puncak Gunung Gede itu pasir rontok kan. Kalau nggak pakai pengaman, pakai pasak yang dalam itu nggak mungkin. Tiba-tiba dia bisa ngerangkak naik ke atas. Begitu sampai atas dia tiduran. Terus dia ngomong, kayak ada yang manggil gua, tetapi pas gua jatuh kayak ada yang bantu gua untuk naik ke atas. Ya udah waktu itu karena kita saking senengnya si G-Boy nggak jadi modar. "Boy, lu bikin susah aja lu boy, untuk kagak mati lu." Gua kalau gitu tuh ya. Kalau modar repot gua. Udah saking senangnya kita turun. Nah Kinoy sama temennya udah turun duluan. Kita jalan belakangan. Emang sepanjang jalan itu kayak apa ya, baru berapa langkah turun tuh kayak denger suara-suara apa ya. Gue waktu itu kalau nggak salah denger suara ngegerem atau apalah, cuman ya udahlah kita jalan terus. Begitu sampai ke bawah ya udah kita biasa ngambil air lagi, kita balik lagi ke tenda. Yang dalam ingatan gua nih, anak yang kita lihat ya dia kan di puncak hilang tuh, kita nggak ngeh. Nah begitu kita sampai Surukan kan ngeh lagi, tanya kan yang kita tahu si Kinoy jalan turun duluan sama temennya kan, tanya, "Lo yang temen lu mana?"
Astagfirullahaladzim kata dia gitu kan. Oh iya temen gue mana? Santai ya masih situasi itu udah menjelang maghrib kan. Dia teriak-teriak manggil nama temennya tuh. Woi, pokoknya dipanggil-panggil lah. Kita masih santai, masih nggak apa namanya, masih nggak mikirin apa-apa. Pikiran gue, ya paling lagi di air lah, apa di mana gitu, udah santai. Kalau Geboy, Anang, Babe, betul belas nggak inget ya, betul belas nggak inget. Nah, untuk urusan ini dia nggak inget betul. Nah, intinya cuma ngerasa aneh-aneh doang gitu. Jadi ketika Kinoy udah manggil-manggil itu nggak ada. Terus Kinoy lari ke arah alun-alun timur. Dia bilang katanya temennya ngarah ke sana gitu kan. Tapi kok dipanggil-panggil nggak ada. Balik lagi karena takut, maksa tuh. Nge, temen gue kok lari ke arah sana kok nggak ada gitu kan. Waktu itu gue langsung bilang, boy, lu ngerasa ada yang aneh nggak sih gitu kan? Kata gue, iya sih, cuman gue nggak tahu anehnya apaan gitu kan. Si Kinoy ngotot nih. Ngotot dia ngelihat temennya sama gua, temennya tuh lari ke sana. Sedangkan yang enggak itu temennya Kino yang ada gue sama Jakun ya, yang versinya sama gua sama Jakun doang nih. Masalahnya sama Geboy, sama Anang, sama Babe itu udah kagak ada sama sekali, udah beda versi katanya udah beda. Jadi gua ambil versi gua sama Jakun aja. Jadi waktu itu dalam ingatan gua setelah Kino ngamuk-ngamuk nyari temennya nggak ketemu, ngotot-ngotot sampai mau ribut sama Jakun. Akhirnya si Jakun sama Kino ngejar tuh ke alun-alun timur. Sedangkan gue, Geboy naik ke arah Puncak Gede. Anang sama Babe posisinya emang ngambil air. Ya kalau itu sama, emang posisi mereka ngambil air. Tetapi dalam ingatan mereka itu si Jakun sama si apa namanya sama si Kino itu ke arah alun-alun timur bertiga sama si Ian. Ya. Pokoknya intinya mereka nih nggak inget das lah ini. Ya, dalam artian mereka agak lupa gitu ya. Begitu kita cari nggak ketemu, oh, itu kan kabut ya. Kabut, gue naik sama Geboy, gue bilang sama Geboy, wah boy nggak mungkin nih boy, kita turun aja gue bilang. Turun, balik, nggak lama Kinoy balik, Babe balik, semuanya kita kumpul dalam tenda, kita kumpul depan tenda tuh sambil masak. Kinoy ngotot-ngotot tuh. Kinoy ngotot-ngotot, kita harus nemuin temennya dia. Akhirnya kita habis maghrib itu, habis makan kita cari-cari lagi tuh, toriak sono sini nggak ketemu. Sampai sekitar jam 8 nggak ada juga, ya udah kita balik. Kinoy itu di dalam tenda tuh udah diem aja, Kinoy itu udah lemes tuh dia, udah lemes. Akhirnya gue bilang waktu itu sama Kinoy, gue bilang udah lah Noy, ini ada yang nggak beres Noy, gue bilang kayak gitu. Ini ada yang nggak beres, cuman gue nggak tahu yang nggak beresnya apa, gue bilang kayak gitu. Si Jakun juga ngomong, Noy, ini mah bukan orang Noy gitu, kalau kata Jakun per-peran. Ini mah bukan orang, cuman kitanya aja ngerasa ini ada orang gitu. Karena versi gue sama Jakun sama gitu. Jadi gue, Jakun versinya bisa dikatakan hampir mirip lah gitu. Ketika si Kino itu udah bisa kita udah bisa kita tenangkan. Soalnya itu mau ribut mulu sama si Jakun itu. Bahkan si Jakun juga mau ribut sama gue. Karena apa? Gue bilang tuh orang udah gak ada, gue bilang kayak gitu. Jakun ngotot, wah lu parah lu kata dia kan, orang masih kita belum tahu juntrungannya, lu bilang udah mati aja. Itu gue mau ribut sama Kinoy, gue mau ribut juga sama Jakun. Akhirnya ya waktu itu gue istilahnya bisa dikatakan gue masih punya power ya, dalam artian gue punya wibawa lah. Anak dua itu diem nurutin gue, kita udah tidur ya sekitar jam 9-an kita berusaha untuk tidur ya, walaupun sesungguhnya tuh susah banget tidur. Karena apa? Berkecamuk yang aneh-aneh pikiran kita pada waktu itu. Kalau gue emang ngerasa emang ini bukan orang gitu kan, cuman Kino ini ngerasa itu orang, dan dia merasa ntar tanggung jawab sama keluarganya gimana gitu kan. Udah nyusul sendirian bareng sama kita, tiba-tiba pulang nggak sama dia gitu kan. Nah Kino pikirannya kayak gitulah. Gue sama Jakun waktu itu udahlah tidur, berusaha untuk tidur tapi susah tuh, nggak bisa tidur kayaknya sih. Karena apa? Nggak lama itu mungkin sekitar jam 10-an itu dari arah puncak kedengeran ada orang turun, terus dari alun-alun timur kedengeran kayak ada orang datang, ya kan? Nah, kita seneng, wah syukurlah ada orang, rame lah pokoknya malam itu. Surya Kencana tuh rame, wah rame. Dalam hati waktu itu gue sama Jakun ya berpikir gini, wah besok kita bisa naya nih, kan itu ada yang baru datang dari timur gitu. Ya nggak bisa tidur, itu sebenarnya nggak bisa tidur karena emang hawanya tuh aneh banget ya, bener-bener aneh banget. Akhirnya sampai pagi kan malam ramai ya, begitu kita keluar
nggak ada apaan. Ya, sepi. Padahal malam itu ramai banget. Bener-bener malam itu ramai banget. Ya udah, anak-anak udah, ya biasa lah zaman dulu tuh biasa. Ada rame-rame di deket kita, tapi begitu paginya nggak ada apa-apa itu udah biasa. Dan bukan hal yang aneh lah, karena apa dulu pendakian tuh masih sepi banget, ya, masih sepi banget. Ya udah, Kino waktu itu ngotot pengen buru-buru balik. Udah selesai kita masak, makan, kita buru-buru packing. Kira-kira jam 8 lah tuh selesai, ambil air, kita bergerak ke alun-alun timur. Istirahat di timur sebentar, terus turun ke Simpang Maleber, terus kita ambil jalur Maleber yang ke kanan itu kan. Jangan coba-coba ya, itu jalur tengkorak ya. Jangan coba-coba karena banyak banget pecahan jalur ya. Itu kalau nyasar ke kiri masih mendingan, tapi kalau nyasar ke kanan dijamin jadi tengkorak. Karena itu lembahnya dalam. Terperosok kita ke lembahnya, susah banget untuk naik karena benar-benar terjal ya, tebingnya terjal. Nah kita turun kita buru-buru tuh, agak lari karena pengen tahu, karena si Kino ini pengen tahu temennya itu kemana gitu kan, kok bisa hilang gitu kan. Ya udahlah, nanti kita sampai Jakarta kita kabarinnya keluarganya lah, kata Kino gitu kan. Yang ngabarin siapa Noy? Ya kata si Jakun gitu, ya lu lah Kun, ya lu lah orang lu temennya. Ini si Jakun makin ribut mulu di jalan tuh, ribut mulu. Akhirnya kita sampai ke ujung ke hutan Rasa Mala itu, terus kita keluar masuk ke ladang. Kira-kira setengah jam turun ladang, kita masuk ke Bonteh. Kira-kira setengah jam lagi keluar ke Bonteh, sampai kampung turun kira-kira 20 menit. Itu kalau nggak salah sekitar jam 1-an kita sampai ke jalan raya. Nah di sini Gebo nyaris mati lagi. Ya, harusnya logikanya kan kita orang Jakarta ya, kalau kita nge-BM pasti kita ambil yang ke arah Bogor dong, walaupun truknya tuh susah. Tetapi pada waktu itu setelah Geboy mau ketabrak ya, jadi Geboy itu kan kita nyetopinya cuma dari pinggir gini-gini ya, kalau Geboy di tengah-tengah, jadi truk tuh ngerem, itu Geboy udah nempel sama jatuh dia dek. Ya kita seneng, cuma ngelihat temen nyaris mati ya deg-degan juga. Langsung kita buru-buru naik, begitu udah naik. Nah kalau gue mulai pas kita besok masuk ke ini, ke tapal kudanya itu, mati gue loh, kok kita ke arah sini ya? Cuman gue diem aja waktu itu, gue diem aja. Sampai Cianjur baru anak-anak, loh kok kita ke Cianjur sih kayak gitu kan? Ya udah sampai Cianjur gimana lagi? Kita turun di terminal lamanya itu yang di tengah kota, terus kita nyebrang yang ke arah Sukabumi. Di situ kita tiba-tiba datang tuh truk gede ya, itu kita nggak stopin, kita nggak apa, tiba-tiba dia berhenti terus nawarin, "Yang mau numpang nggak?" gitu kan. "Oh mau." Langsung pada naik tuh ke atas truk gede. Truknya gede banget, nyaman, kita nggak kena angin, jadi naik aja susah tuh, tinggi, truk yang tinggi tuh fusuk. Naik ke atas, begitu sampai bawah tidur, capek kan tidur, begitu bangun tiba-tiba kita udah di Sukabumi, truknya udah berhenti, dibangunin kita, bangun. Kita turun, baru tuh pada ngeh loh, kok kita ke Sukabumi gitu ya, no, ada apa nih Noy? Si Kino dia waktu itu, ya udah Noy, si Jakun tuh sama Kino, zaman dulu masih telepon koin kan, nyari telepon koin, nemu, ditelepon nih ke rumahnya Mr. X. Ketika ditelepon, disambutlah dengan baik kita kan, disuruh mampir, wah seneng dong. Senang tapi deg-degan, senang tapi deg-degan gitu. Waduh gimana caranya ngomongin ya si Kino kayak gitu. Ya udah, nggak lama adiknya datang tuh, datang pakai motor racking, gue ingat banget, nyusul kita satu persatu tuh. Pokoknya gue waktu itu orang terakhir bro, jadi diangkat nih Geboy, diangkat nih Babe, diangkat nih si Kino, pokoknya diangkatin satu-satu. Udah terakhir gue baru nih, gue naik motor. Ya begitu gue masuk gang kecil, ketemu Empang, gue kaget tuh kok ada bendera kuning. Ada bendera kuning gitu kan. Nah begitu gue lihat ke satu titik di seberang Empang itu ada rumah kayak bekas pengajian. Waktu itu kan gue nggak tahu itu rumahnya apa bukan. Begitu datang sampai Kino udah mewek-mewek. Ternyata Mr. X itu udah 2 hari meninggal, atau tepatnya pas di saat kita mau berangkat ke Gunung Gede. Nah terus yang sama kita siapa gitu kan, pertanyaannya tuh seperti itu. Nah jadi di rumah itu waktu itu kita nggak ngomong apa-apa, kita diam aja ya, gue, Jakun, Ian dan yang lain tuh diam aja. Karena apa, di sana kita diinterogasi habis-habisan, seakan-akan
keluarganya itu menyalahkan kita gitu kan. Tapi ya untunglah waktu itu kita bisa ngasih tau mereka lah, dalam artian ada si Didit tadi, adiknya ya. Didit bilang adiknya tuh bahwa kita ke Bogor dan mau naik gunung itu bersama dia, jadi nggak mungkin lah. Karena menurut kecurigaan dari keluarganya Mr. X ini, dia bukan ketabrak kereta, tapi seperti dibacok, disabet. Karena lukanya tuh cuman ini putus, beberapa ruas jarinya putus, terus kayak luka sabetan golok. Jadi asumsi mereka ini kalau ketabrak kereta pasti remuk, hancur kan. Betul. Nah, tetapi ini enggak. Ya udah. Akhirnya setelah adiknya meyakinkan kita nggak terlibat, ya udahlah. Kita disuruh istirahat tuh, itu udah agak malam ya, sekitar jam 10-an. Nah, selama tidur ini, wah susah banget bro. Jadi kita tuh berusaha untuk tidur susah gitu, karena ngerasa apa ya, ngerasa apalagi gua, karena sepanjang perjalanan kan orang ada gitu, dan seumur umur gua tuh nggak tahu orangnya kayak gimana. Yang gua tahu ya ketika waktu gua saksikan dia datang terus ngiringin perjalanan kita kan. Udah pas gua lagi tidur itu gua ngimpi ya dia tuh ada di situ ya, di sekitar kita, terus apalah ngobrol-ngobrol pakai gimana tuh gua sama Kino sama yang lain-lain, kita duduk tuh, dia ada di tengah-tengah. Udah gua ngimpi kayak gitu. Pagi-pagi gua bangun, keluarganya nanya-nanya lagi, terus sekitar jam 9 itu kita disiapin angkot untuk pulang ke Jakarta. Ya udah, terus kita berangkat tuh ke stasiun Sukabumi, kan keretanya jam 10. Udah kereta Sukabumi datang, kita naik kereta ke Bogor, dari Bogor kita ke Depok. Dah di Depok ini si anak-anak Depok lama turun semua, gue langsung pulang ke Jakarta. Jadi waktu itu gue ngerasa gini loh, ini hubungannya dengan janjinya dia apa gitu. Tetapi gue ingat sama Didit, kata Didit, abangnya dia ini kalau sudah berjanji pasti ditepatin. Apakah seperti gue bilang, kalau arwah nggak mungkin ya, apakah ada makhluk-makhluk yang memanfaatkan atau mendengar omongan dia sehingga bisa menyerupai dia, atau ada bahasa lain yang disebut dengan korin. Dan sampai detik ini gue nggak ngerti. Wallahu alam bishawab. Itulah kira-kira kisah gue. Siap. Kang Arya, ada sedikit yang mau ditanya. Oh, monggo silakan. Mulai dari pas ada motor nih datang ke shelter itu ya. Itu apakah teman-teman yang lain itu ngerasain juga tentang motornya ini? Kalau Jakun, Ian, ya kalau dalam ingatan gua, Jakun, Ian, sama Kino iya. Tapi Geboy, Anang sama Bobe cuek, kayak dalam ingatan gua nih gitu. Berarti dia nggak tahu ada motor itu datang. Mereka tahu ada motor datang, tapi mereka cuek gitu. Seperti gua bilang, mereka tuh nyangkanya ya motor penduduk, karena memang kan mereka juga nggak baru sekali lewat situ kan. Tahu di sini ada rumah, terus di ujung ada rumah. Jadi mereka tuh cuek, karena posisinya emang udah tidur, kita udah narik selimut. Udah narik sarung bag. Zaman dulu sleeping bag mahal bro, jadi sarung sama ini trash bag, nah itu anget gitu. Nah selama di jalur si Mr. X ini sama sekali nggak komunikasi sama yang lain? Enggak. Termasuk ke Bang Jakun sendiri yang ada di belakangnya? Kalau sama Jakun senyum-senyum, karena apa, yang enggak kan Jakun, kalau dia tuh nggak ada bayangannya. Kalau sama Kino dia sering komunikasi, kalau sama gua nggak sama sekali. Tapi kalau teman-teman yang lain nih yang nggak merasakan kehadiran Mr. X ya, itu melihat Kino ini seperti apa bang? Ya aneh gitu, bukan ngeliat Kino aja, ngeliat gue, Jakun, Ian, sama Kino itu aneh gitu. Mereka tuh ngeliat, pokoknya gini loh, mereka merasakan ada keanehan, tetapi nggak tahu di mananya gitu loh, karena mereka nggak bisa, sepertinya nih Geboy, Anang, Babe tuh nggak bisa ngelihat apa yang saat itu kita lihat gitu, seperti dibatasin lah. Lu bisa ngeliat ini enggak kan, kadang-kadang kayak gitu kan. Betul. Lu ngeliat Kunti, gua kagak gitu kan. Lu ketakutan kabur, lah bocah ngapain kabur? Oh kagak ada apa-apaan kan gitu. Betul. Ya kira-kira kayak gitulah. Nah kalau pas di puncak gede kan Bang Geboy itu sempat ke bawah ya. Itu sebenarnya dia sadar nggak di saat dia turun ke bawah sama dia naik? Nggak sadar. Jadi kalau dia sadar pun dia nggak mungkin bisa ke batu itu.
Karena apa? Merosot pasti. Lu tahu sendiri begini dia udah gitu kan pasir gugur ya kan. Berarti kayak orang yang Dipanggil, disirap. disirap ya. Ya, jadi Gebo itu dia ngerasa kan seperti gue bilang kayak ada yang boy sini boy gitu. Jadi dia ngerasa dia pengen banget ke batu itu gitu. Padahal logikanya itu nggak mungkin turun, nggak mungkin sampai situ, apalagi naik. Pokoknya kalau ke situ udah hitungannya modar dan dia udah jatuh kepleset tinggal tangannya doang bisa naik lagi dan merayap ke atas. Itu muskil banget. Muskil bener gitu. Bisa dilihat pengakuan gue di channel gue ada. Gitu. Kang Arya, dari pengalaman Kang Arya selama mendaki nih, mungkin boleh di pesan-pesan buat teman-teman IAR yang ada di rumah dalam menghadapi situasi seperti Kang Arya mungkin. Di dalam pendakian itu kita harus bijak ya. Karena Tuhan itu menciptakan ada barang kasar, ada barang halus. Bahkan Tuhan kita sendiri itu goib. Kalau kita mau lihat goib, kita bisa lihat dari diri kita lah ya. Satu, lu percaya nggak kalau kuping itu goib? Kuping? Iya. Lu bisa lihat kuping lu sendiri nggak? Nggak bisa. Nah, goib kan? Iya. Tapi ada. Tuhan itu selalu menyontohkan segala sesuatu ada di diri kita. Nggak usah jauh-jauh ngeliat setan, kuntilanak, ilu, banaspati, jin, iblis, ifrit segala macam. Nggak usah jauh-jauh. Lihat diri kita sendiri karena Allah itu ya menciptakan otak kita itu lebih hebat daripada komputer. Jauh lebih rumit dari komputer yang paling canggih yang ada di dunia itu. Otak kita tuh jauh lebih canggih dari itu. Jadi terkadang kita bodoh karena apa sih? Misalnya ada orang cerita kayak gini, kita anggap muskil lah, nonsen lah segala macam. Itu sebenarnya karena ego kita sendiri. Karena apa ya? Itu tadi, aku nggak lihat. Iya, ya gampang. Lu bisa lihat kuping lo gitu kan? Gitu itu ada. Dalam artian begitu kita coba rasakan, kita pahami bahwa Tuhan itu sempurna menciptakan segala sesuatu. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ya. Yang terlihat ya di depan kita nih objek, tetapi ternyata di dalam tubuh kita sendiri kan banyak yang nggak bisa kita lihat. Betul. Nah, itulah yang membuat kita bijak. Jadi di saat kita melakukan pendakian itu, kita harus sadar, ya, kita harus mengerti, kita harus paham bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat. Di saat kita melakukan pendakian itu ada dan hidup di sekitar kita. Jadi di saat kita naik gunung, kita sudah paham konsekuensinya, kita sudah paham, kita sudah sadar kita ada di mana. Ya, jadi seandainya kita dipertemukan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, yang tentunya tak kasat mata, seperti jantung kita ataupun organ dalam kita, kita nggak bisa lihat. Tetapi ada, ya. Ketika kita dipertemukan oleh makhluk-makhluk Tuhan yang tidak bisa kita lihat, tetapi mungkin bisa kita rasakan melalui getaran energinya, kita sudah paham. Oh iya, ini daerah mereka, ini hutan, ini gunung, ini bukan tempatnya manusia, ini tempatnya mereka. Ya, jadi kalau lu naik gunung, ya, atau lu pendaki gunung, dengar cerita hantu, lu takut, ya lu bukan pendaki. Gitu, karena nggak ada rumusnya pendaki takut sama setan. Pendaki itu justru takut sama egonya sendiri. Iya, betul. Karena egonya itulah yang melebihi kesombongan, setan. Kasihan nih setan lagi pada ngopi di bawah. Ya kira-kira kayak gitulah. Bahaya internal dan bahaya eksternal itu harus dipahami oleh setiap pendaki. Siap. Oke, teman-teman IAR, itulah yang disampaikan oleh Kang Arya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri dan ambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Dan sedikit gue mau sampaikan dalam melakukan pendakian, jagalah kebersihan dan bawa turun kembali sampah kalian. Oke, Kang Arya, makasih banyak. Sama-sama. Udah dikasih kesempatan mampir ke sini. Next bisa cerita lagi. Oh, silakan ditunggu. Oke, buat teman IAR yang belum dukung channel IAR Stories, dukung channel IAR Stories sekarang juga dengan subscribe, like, komen, serta di-share. Dan buat teman-teman yang udah dukung channel IAR Stories sampai dengan saat ini, gue mau ucapin banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, akhir kata gue Indra dan ada Kang Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.